Paket internet cukup, Pak Oktav. Cukup. Mantap. Harus disediakan masuk nih. Online YouTube ini udah. Ini udah saya share juga di grup apa nih, Pak Oktav Win Suka. Sama Tisol ini saya lupa grup entah kampus mana nih kemarin. Saya share link yang terbarunya. Oke, udah mantap itu yang tampil di YouTube. Udah narasumber sama ininya, ISP-nya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, rekan-rekan semua yang berada dari Sabang sampai Merauke yang sedang stay tune di Robotik Nusantara. Pada malam hari ini merupakan pertama kali kita bertemu secara virtual di kegiatan workshop from home the series. Untuk yang seri pertama ini merupakan dengan topik yang mungkin sudah apa ya, bagi kalangan yang umum menggunakan microcontroller. Topiknya yaitu micropython on ESP32. Nah, kegiatan ini diselenggarakan oleh Prodi Teknik Elektro UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru yang bekerja sama dengan Robotik Nusantara. Dan apa sih sebetulnya Robotik Nusantara ini? Robotik Nusantara ini merupakan sebuah padepokan belajar sebetulnya ya. Padepokan belajar yang mengulik atau mengoprek tentang microcontroller dan embedded system tentunya. Nah, baik ya, untuk kegiatan ini nanti setiap peserta akan mendapatkan sertifikat. Hanya saja syarat dari panitia untuk mendapatkan sertifikat harus lulus tes yang di akhir pertemuan. Ada tes sedikit yang mungkin tidak begitu sulit yang harus diselesaikan untuk mendapatkan sertifikat. Nah, kegiatan ini nanti mungkin akan ada 6 atau 8 kali pertemuan gitu ya, setiap minggunya di malam minggu. Karena kenapa saya ambil malam minggu? Karena di sini malam minggu merupakan malam yang apa ya, free untuk saya, untuk sharing tentang ilmu dan lain sebagainya. Baik, mungkin rekan-rekan yang sedang online di YouTube bisa komentar apakah suara saya nyampe di YouTube atau tidak. Dan nanti untuk bagi rekan-rekan yang sedang online bisa diskusi di YouTube. Oke. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang pengantar ESP32 dan MicroPython. Tapi ada agenda tujuan dari kursus ini, yaitu pertama mengenalkan MicroPython dasar, kemudian mengenalkan board ESP32, flashing firmware, kemudian workflow proses MicroPython. Ya, ini yang kita ulik nanti, yang kita share di sini adalah hal-hal dasar saja. Karena dari beberapa peserta yang melakukan pendaftaran itu sudah banyak yang sudah mahir ya di bahasa pemrograman ataupun di board yang digunakan. Nah, silabus yang akan kita pakai untuk kegiatan ini antara lain dasar microcontroller dan MicroPython, kemudian instalasi IDE dan Hello World. Nah, mungkin nanti kedua materi ini akan kita bahas dalam semalam ini ya, mungkin insya Allah nanti. Kemudian minggu selanjutnya kita akan bahas ESP32, GPIO dan timer, lalu ada ESP32 PWM dan interrupt, kemudian ada ADC, monitoring suhu di HT11, kemudian protokol MQTT dan HTTP GET POST, kemudian ada JSON dan web server, OLED dan Deep Sleep. Dan nanti tentu untuk mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan materi ini ada sedikit tugas saja yang harus diselesaikan untuk memperoleh sertifikat. Sharing ilmunya gratis, tetapi sertifikatnya ada sedikit syarat gitu ya. Nah, untuk selanjutnya agenda hari ini yaitu perkenalan
Kemudian ada membahas tentang microcontroller ESP32, lalu kita bahas tentang MicroPython, lalu kita akan berlatih menggunakan IDE, cara install IDE dan firmware ESP32 untuk agenda hari ini. Nah, untuk yang pertama kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Oktav Brilian Karisma. Pendidikan untuk pendidikan tinggi dimulai tahun 2003 sampai 2008, S1 di Teknik Elektro Universitas Jember. Kemudian S2 itu tahun 2011 sampai 2014. Cukup lama ya di sini. Hampir 3 tahun saya rasa. Itu di Institut Teknologi Bandung dengan konsentrasi teknik elektro. Lalu pekerjaan di sini pernah di tahun 2009 sampai 2011 itu di PT Panggung Elektrik Citra Buana di Waru Sidoarjo, di mana PT ini merupakan bergerak di bidang home application, layaknya Polytron dan lain sebagainya ya, di divisi R&D. Kemudian tahun 2014 pernah selaku asisten dosen di teknik elektro, pernah meneliti tentang delay tolerant network. Kemudian di tahun yang sama juga saya pernah mengajar sebagai dosen luar biasa di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan tahun 2015 sampai sekarang mengajar di UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Nah, pada tahun 2019 saya mencoba untuk membuat Padepokan Robotik Nusantara yang bergerak di bidang belajar ya, komunitas edukasi yang mengulik atau mengoprek tentang microcontroller. Dan sampai sekarang saya coba tekunin melalui streaming seperti ini. Ya. Semoga nanti ke depannya bisa bermanfaat. Oke, itu sesi perkenalan. Nah, untuk riset dan publikasi, mungkin rekan-rekan yang menginginkan kolaborasi riset dengan kami atau dengan saya ya. Di sini ada link-link yang bisa rekan-rekan klik. Tepatnya di sini Open Collaboration Research. Oke. Oke, itu tadi sekilas tentang diri saya. Kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu sebelum kita masuk ke ISP32 itu apa sih sebetulnya. Saya ingin sharing dari beberapa peserta yang melakukan pendaftaran. Ya, saya pendaftaran di sini saya menanyakan bahwa bahasa pemrograman yang pernah dikuasai di sini ternyata yang paling banyak menguasai adalah C dan C++. Kemudian 43,8% itu mereka menguasai bahasa Python. Dan MicroPython ini sebetulnya ya bahasa Python itu sendiri yang disederhanakan. Nanti kita ulas sedikit ya. Kemudian board yang pernah dipakai atau microcontroller di sini ada 40,6% itu menggunakan Arduino, cukup banyak. Dan 37,5% itu belum pernah menggunakan board atau belum mengenal microcontroller mungkin ya. Dan tapi lebih condong ke bahasa pemrogramannya, lebih fokus ke pemrogramannya. Dan 9,4% ini ISP 8266. Nah, kita awali dengan microcontroller. Microcontroller ini apa sih sebetulnya?
Ya, secara istilah microcontroller itu bisa disebut dengan MCU, microcontroller unit, atau ini mikro ya, ini tanda mikro. Microcontroller bisa disebut sebagai embedded controller, dan ada juga yang menyebutkan istilahnya itu sebagai mikrokomputer. Karena di dalam satu chip ini sudah lengkap. Ada CPU, ada memori, ada peripheral, ya, ada input-outputnya. Jadi, definisi dari microcontroller ini merupakan sebuah IC, integrated circuit, yang dapat diprogram ulang dan mampu menjalankan instruksi untuk mengendalikan beragam komponen elektronika. Nah, itu definisi. Nah, secara historis, di sini, suara saya agak sedikit terganggu. Jadi sejarah diawali ini, sejarah MCU atau microcontroller ini diawali dengan munculnya microcontroller TMS 0100 ya. Gambar yang paling atas ini. Microcontroller ini dia memiliki kemampuan dalam mengolah data yaitu hanya 4 bit saja. Yang dibuat atau diproduksi oleh Texas Instruments. Tunggu sebentar, ada untuk yang mau bertanya silahkan diketik di chatting YouTube ataupun yang bergabung di Zoom bisa di link Q&A. Nanti setelah penjelasan ini kita akan tanya jawab gitu ya. Jadi sebetulnya banyak yang salah kaprah ya sebelum kita masuk ke sejarah awal ini. Banyak yang beranggapan bahwa microcontroller ini mikroprosesor juga. Padahal itu berbeda. Istilah itu berbeda komponen, berbeda fisik sebetulnya. Dua hal yang berbeda, device-nya berbeda. Ya. Kalau mikroprosesor ini membutuhkan device yang lain atau peripheral yang lain untuk dimanfaatkannya, untuk memanfaatkannya. Ya, kita nanti akan lihat perbedaan-perbedaannya. Nah, di sini ada sejarah ini diawali dari TMS 0100 4 bit microcontroller yang dibuat oleh Texas Instruments tahun 1971 ya. Dan dipasarkan tahun 1974. Hanya saja untuk seri ini dia tidak nge-booming atau tidak laku lah di pasaran. Kurang laku. Bukan tidak laku tapi kurang laku. Microcontroller ini sudah dilengkapi dengan RAM dan ROM. Ya, penyimpan data dan penyimpan program. Nah, kemudian di tahun yang sama itu Texas Instruments dia membuat lagi microcontroller dengan seri yang berbeda yaitu TMS 1000 yang merupakan suksesor dari TMS 0100 dengan bit yang masih yang sama dan itu sudah dia terjual 100 juta keping di tahun 1983. Jadi ada sekitar berapa nih? 9 tahun ya dia terjual. Tetapi dia produksi dari Texas Instruments ini masih kalah jauh dengan produksi dari Intel dengan seri 8080 ini. Nah, ini histori. Intel karena dia seri 80 ini sudah
masuk ke 8 bit microcontroller. Ini yang paling populer di tahun 1976 oleh Intel. Nah, lalu microcontroller ini secara teknisnya atau teknologinya, arsitekturnya itu ada hanya dua sebetulnya ya. CIS, Complex Instruction Set Computer. Kalau kita kuliah masalah arsitektur microcontroller ini, kita bisa 1 semester lagi, tapi ini hanya pengenalan-pengenalan. Karena nanti ke depannya kita mungkin akan lebih banyak mempraktekkan ya, lebih banyak praktek gitu aja. Jadi di sini ada jenis arsitektur MCU secara teknis itu ada CIS. CISC itu adalah Complex Instruction Set Computer. Artinya dia memiliki instruksi yang kompleks. Instruksinya itu kompleks dan lebih lengkap, tapi fasilitasnya itu lebih sedikit. Berbeda dengan RISC, itu Reduced Instruction Set Computer. Jenis yang ini memiliki instruksi yang hanya terbatas. Nah, sampai sekarang yang paling arsitektur yang digunakan yaitu RISC ini, yang kebanyakan ya, kebanyakan microcontroller itu arsitektur yang RISC. Nah, secara umum dalaman arsitektur ini dari arsitektur microcontroller ini ada CPU, ada core intinya yaitu CPU, Central Processing Unit. Ya. Kemampuan dalam mengolah data ada yang 4 bit, ada 8 bit, 16 bit, 32 bit. Nah, ini contohnya. Untuk 4 bit itu yang buatan tadi ya, yang pertama kali tadi yang dibuat oleh Texas Instruments, ada Renasa, ada M34501 dan lain sebagainya. Dan ini sudah mulai ditinggalkan. Kemudian ada 8 bit yang paling populer. 8 bit ini yang sampai sekarang masih digunakan yaitu Atmega 328. Di mana Atmega 328 ini yang tersemat di board Arduino. Ya, umumnya ini masih menggunakan kemampuannya hanya 8 bit. Kemudian ada 16 bit, kemudian ada 32 bit ya. Contohnya TIFA C-Series, ada ESP32, STM32FA. Di sini. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah ESP32 yang memiliki core kemampuannya 32 bit. Lalu, untuk memori ini umumnya menggunakan arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard ini antara program dan data itu disimpan di memori yang berbeda. Ya. Di mana untuk ROM, umumnya kalau kita sedang memprogram microcontroller itu disimpan di ROM. Sedangkan untuk yang RAM, biasanya ini hanya menyimpan variabel-variabel yang sifatnya dinamis ya. Ini jadi disimpan di RAM. Misalkan di dalam pemrograman integer float dan lain sebagainya itu penyimpanannya ada di RAM. Kemudian di dalam microcontroller sendiri juga dilengkapi dengan input-output yang berupa analog ataupun digital. Kemudian di dalam satu chipnya juga ada ADC, DAC, USART, I2C, dan lain sebagainya. Peripheral ini. Jadi masing-masing microcontroller itu sebetulnya secara umum memiliki peripheral ini. Jadi dalam satu chip IC tadi, itu sudah lengkap. Jadi tinggal dibangkitkan untuk difungsikan sebagai mikrokomputer atau ya mikrokomputer ya untuk mengontrol suatu device. Nah, ini untuk arsitektur dari dalaman dari mikrocontroller. Nah, secara umum perbedaan dari MCU dan MPU, MCU ini adalah mikrocontroller dan mikroprosesor. Untuk mikrocontroller sendiri, dia memiliki RAM, ROM, dan atau EPROM.
Kemudian untuk mikroprosesor dia membutuhkan komponen dan rangkaian eksternal yang kompleks untuk menjalankan fungsinya. Misalkan kita lihat saja lah contohnya secara real, yaitu komputer kita ya. Di dalam CPU itu, dalam motherboard itu ada prosesor. Prosesor, bahwa di dalam itu fungsi dari prosesor itu sebetulnya ya hanya memproses saja. Chip kecil kotak itu sebetulnya hanya memproses, bukan layaknya mikrokontroler. Nah, di sini kemudian kelebihannya dia untuk mikrokontroler, dia pemrogramannya lebih mudah dan lebih murah. Nah, pemrogramannya lebih mudah dan murah, tapi untuk mikroprosesor dia membutuhkan biaya yang lebih mahal karena dia harus membuat modul-modul tertentu supaya ya ini tadi ya, untuk membutuhkan komponen atau rangkaian eksternal yang kompleks tadi. Lalu kecepatan pemrosesannya untuk mikrokontroler ini hanya mencapai 240 Hz, 240 Hz. Berbeda dengan mikroprosesor yang bisa sampai 1 GHz. Dengan daya yang tinggi untuk mikroprosesor, mikrokontroler ini memiliki daya yang rendah. Nah, sedangkan di dalam mikrokontroler, ini fungsi-fungsi yang dijalankan pada mikrokontroler ini terbatas dan tidak terlalu kompleks. Jadi difokuskan untuk tujuan tertentu saja. Sedangkan di dalam mikroprosesor, ini biasanya dapat berbagai macam pekerjaan ya di sini. Bisa digunakan sebagai software development, game development, website, dokumen, dan lain sebagainya. Tapi kalau mikrokontroler memang difokuskan untuk tujuan tertentu. Kalau kita misalkan ingin membuat pengukur suhu, ya mikrokontroler itu yang pas yang digunakan. Nggak mungkin kita harus memproses hanya mengukur suhu saja menggunakan mikroprosesor. Terlalu mahal biayanya. Sedangkan kalau mikrokontroler ya itu tadi sedikit lebih murah karena fokusnya untuk mengukur suhu ya kita pakai mikrokontroler spesifikasinya disesuaikan dengan sistem yang akan kita buat. Nah, itu pengenalan tentang mikrokontroler. Nah, secara ini tipe MCU, tipe mikrokontroler di pasaran sebelum munculnya ESP32 ini ya itu ada 3 yang paling booming ya. Ini keluarga MCS51 yang ini keluaran Intel yang kemudian dikembangkan lagi oleh Atmel. Nah, ini masih menggunakan arsitektur CISC. Dulu waktu saya kuliah ini masih nge-booming tahun 2000-an ya, tahun 2000, 2003, dan pada akhirnya digeser oleh ini Atmel dengan arsitektur yang baru yang lebih sederhana, RISC, AVR. Ya. Lalu di situ ada juga PIC. Ini PIC, inilah mikrokontroler kita. Ya. Ada 3 ini. Dan sekarang sudah banyak sekali mikrokontroler, tipe-tipe mikrokontroler di pasaran. Ada dari keluaran ESP32 tadi, kemudian ada yang lain ya, ESP32, lalu ada ARM, Tiface seri, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama yaitu ESP32. ESP32 ini apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat di sini, ini adalah board ini, ESP. Nah, ini adalah mikrokontroler. ESP32 ini sebetulnya mikrokontroler juga. Jadi ESP32 ini mikrokontroler yang dibuat oleh Espressif System dari Cina. Jadi orang-orang Cina ini sekarang mengembangkan hal-hal semacam ini. Ya, ada ESP32, yaitu mikrokontroler 32 bit yang powerful dan sudah terintegrasi dengan Wi-Fi dan Bluetooth, serta memiliki daya rendah pada setiap chipnya. Ini salah. SOC ini single on chip ya. Jadi dalam satu chip
Dalam satu chip yang kecil ini sudah dilengkapi ada core, kemudian ada memori, kemudian ada terintegrasi dengan Bluetooth, ya, ada Wi-Fi. Jadi dimungkinkan dengan menggunakan device ESP32 ini, kita dapat membangun sebuah dimungkinkan untuk membuat IoT ya, perangkat ini cocok digunakan untuk proyek-proyek IoT. Ini ESP32. Jadi dikeluarkan oleh Expressive System. Mungkin yang rekan-rekan yang sudah pernah menggunakan ESP8266, ESP32 ini merupakan suksesor dari ESP8266. Ya, kita lihat nanti di datasheet-nya ya, spesifikasi dari ESP32. Jadi dengan menggunakan microcontroller ini, ESP32 ini kita dimungkinkan atau cocok untuk digunakan dalam proyek IoT. Nah, kalau kita berbicara IoT sendiri, menurut saya ada 4 aspek yang sebagai fondasi dalam IoT itu ya, yang berkaitan dengan thing-nya sendiri, ya, itu adalah sensor dan device. Ya, ada sensor dan device, kemudian ya, sensor dan device ini ya yang akan kita pelajari ini, microcontroller, kemudian sensor suhu dan lain sebagainya. Kemudian ada yang berkaitan dengan internetnya, yaitu berkaitan dengan komunikasinya, ada network dan protokol. Nah, nanti mungkin ke depannya kita akan mengulas sedikit tentang protokol yang digunakan dalam IoT device ini, komunikasi device-nya. Biasanya untuk IoT ini, untuk device-device ini menggunakan ada macamnya ya, ada Modbus, ada MQTT, terus banyak lagi ya, nggak hafal. Nah, di samping dua aspek di atas ini ada data dan analitik, kemudian ada cyber security dan privacy. Nah, kalau kita bicara Internet of Things, sebuah device ini jadi makna dari Internet of Things ini bukanlah device yang terkonek, sebetulnya bukan device yang terkoneksi dengan internet gitu saja ya, di on off kan, dikontrol secara manual atau dimonitor secara manual. Kalau bicara tentang IoT, kalau hanya semacam itu, saya rasa bagi user itu bukanlah suatu hal yang menarik dipasarkan. Tetapi kalau keempat ini terkolaborasi, itu akan lebih menarik lagi. Apalagi sekarang sudah berkaitan tentang big data dan analitik. Nah, bagaimana kalau datanya sudah saling terkoneksi, ya, membutuhkan sebuah privasi data, itu sudah berkaitan dengan cyber security. Nah, ini yang main adalah di bidang informatika dan di bidang itu ya, IT ya. Tapi saya akan membahas tentang 2 aspek di atas ini saja dalam seri ini. Karena sesuai dengan bidang saya, embedded system. Oke. Nah, ESP family, keluarga dari ESP32 ini, microcontrollernya, itu ada banyak sekali di sini. Ada ESP32 D0 WD V3, ESP32 D0 WD Q6, D0 WD dan lain sebagainya. Ini ESP32. Nah, kalau kita lihat arsitektur secara diagram blok, ya, itu di sini sudah ada Bluetooth, ya, ada Wi-Fi. Ya. Kemudian core dan memorinya, dia menggunakan Extensa LX6 microprocessor yang kemampuannya sudah memiliki 32 bit dual core dan atau single core. Nah, hanya saja kelemahannya di sini, kalau kita ingin memanfaatkan ini sebagai IoT, kita harus memilih salah satu ya untuk komunikasinya, bisa memilih Bluetooth atau Wi-Fi.
dengan frekuensi yang sama ini 2,4 GHz. Jadi kita tidak bisa menggunakan secara bersamaan untuk komunikasinya. Tidak bisa switching ya. Jadi harus dipilih salah satu. Walaupun share di dalam core-nya ini, share datanya itu masih bisa bersamaan. Kemudian untuk di sini ada embedded flash memory. Di sini adalah peripheralnya. Ya. Peripheralnya di sini ada I2C untuk komunikasinya juga. I2C ini untuk komunikasi, SPI, I2S, kemudian ada UART, controller area network, ada PWM. Kemudian di sini juga sebetulnya dilengkapi dengan temperatur sensor. Walaupun akurasinya masih kurang sebetulnya di sini ya. Temperatur sensor. Nah, kita lihat spesifikasi MCU. Kalau kita berkecimpung di embedded engineering, tentu tidak akan pernah jauh dari yang namanya datasheet. Kalau kita berkecimpung di elektronika ya, atau embedded engineering, kita tidak akan pernah jauh dari yang namanya datasheet. Nah, datasheet ini dibutuhkan untuk melihat setiap karakter atau ya, spesifikasi dari komponen yang kita akan pakai. Misalkan kita lihat di sini ESP32 ya. Kita buka ESP32. Bentar. Nah, ini kita lihat ESP32 the series datasheet-nya. Di sini banyak sekali microcontroller yang dipakai serinya. ESP32, D0WD, Q6 sampai U4WDH ya. Kita lihat spesifikasinya, fitur solution. Nah, di sini kita bisa lihat setiap serinya. CPU memori, misalkan kita lihat CPU memori, kemampuan memori. Nah, kita lihat di sini, dia diproduksi oleh Extensa untuk core-nya, 32 bit, LX6 microprosesor, dia sampai 600 MIP, ya. Ini 200 MIP, ini untuk ESP32, ini kemampuan proses million instruksi per second ya, MIP itu million instruksi per second. Jadi misalkan kalau 240 MHz berarti ada sekitar yaitu tadi 240 million instruksi per second-nya. Jadi dalam 1 detiknya bisa memproses instruksi sebanyak 200 mili instruksi ya, million 200 juta million. Untuk ROM kemampuannya 448. Ini spesifikasi ini biasanya umumnya dipakai atau yang kita lihat ya, yang perlu diketahui di sini. Kemampuan CPU-nya seperti apa sih? Ketika kita ingin membuat sebuah project yang berkaitan dengan microcontroller. Kemudian ada SRAM 16 kilobyte sebagai RTG. Nah, ini banyak sekali. Peripheralnya ada 34 program GPIO, General Purpose Input Output, mungkin insya Allah kita akan bahas di pertemuan kedua. Untuk hari ini kita akan mengulik tentang mengenalkan sedikit tentang proses ini. Untuk spesifikasi ya. Kalau kita lihat sini banyak sekali. Beda dengan ATmega 32 juga ya.
Kita kembali ke spesifikasi MCU. Nah, kemudian berbicara tentang clock. Ini berkaitan dengan kecepatan proses. Kalau kita berbicara clock, berkaitan dengan kecepatan sebuah proses mikrokontroler. Jadi untuk clock sendiri, ini dapat dibangkitkan di dalam satu chip mikrokontroler ini, kita tidak bisa langsung kita gunakan saja. Chip itu tidak bisa langsung kita pakai, tapi perlu dibangkitkan dari rangkaian internal. Jadi di dalam mikrokontroler itu ada built-in, rangkaian clock built-in, atau bisa dibangkitkan dari kristal osilator eksternal. Mungkin biasanya, kalau saya ambil contoh ya, nah, di dalam ini contoh Arduino Mega 2566. Nah, 2560 ya. Nah, di sini ada menggunakan kristal osilator eksternal ya, di sini. Ini kecil. Osilator eksternal ini 12 MHz ini. 12 MHz. Jadi ini fungsinya untuk membangkitkan si chip ini, clock yang ada di dalam chip mikrokontroler. Nah, Arduino Mega, saya contohkan Arduino Mega ini. Itu untuk mikrokontrolernya ATmega 2560. Nah, ini. Jadi kalau kita menggunakan kristal yang ada di luar, ini bisa dilipat gandakan oleh mikrokontrolernya sendiri. Biasanya untuk clock ini dalam satuan MIP, million instruction per second. Lalu selalu perhatikan nilai clock sebelum program ditulis. Jadi kemampuan clock ini harus kita lihat ya di datasheet-nya. Seperti halnya clock ini berarti dia kemampuannya 240 MHz itu sudah besar sekali. Berarti ada 200-an ya, 200-an MIP, million instruksi dalam 1 detik. Kalau kita ini berbicara, kalau ini satuan, kalau kita assembly ya, berbicara bahasa assembly. Lalu kita bicara tentang memori, kita lanjutkan ke memori. Jadi mikrokontroler itu ada 2. Yang pertama adalah flash, yang sifatnya adalah non-volatil. Ya, non-volatil artinya dia, ini flash ini, kalau di dalam mikrokontroler disebut dengan flash. Tapi orang biasa mengenalnya dengan ROM. Read only memory ya. Jadi program itu kita simpan di dalam flash ini. Jadi pembagian flash itu ada aplikasi flash dan boot flash. Nah, aplikasi flash ini biasanya akan berjalan setelah boot flash ini berjalan. Setelah boot flash ini dijalankan. Nah, prosesnya mikrokontroler ini kan tidak bisa kalau kita menggunakan bahasa C misalkan ya. Proses dalam untuk mengenali program sendiri ya, gampangnya ya. Kan bahasa mesin yang dikenali oleh mikrokontroler ini sebetulnya bahasa mesin. Kalau kita membuat program dengan menggunakan bahasa C misalkan, itu ada proses-proses yang harus dilalui. Harus di-compile terlebih dahulu, di-linkkan, kemudian di-compile, sampai membentuk sebuah format hexcode, kode hexa. Karena inilah yang akan dikenali oleh mesin mikrokontroler tadi. Sistem mikrokontroler. Nah, kemudian ada RAM. Di situ biasanya variabel-variabel yang kita buat itu akan disimpan di dalam RAM ya, dan sifatnya itu adalah sementara. Kalau mikrokontroler itu tidak ada catu daya, maka di situ akan mati.
Nah, nanti berbeda ya di sini untuk MicroPython ini dan ESP32 ini nanti kita akan contohkan, akan sedikit berbeda ya sifatnya dengan Arduino dan microcontroller yang lain. Nah, ada beberapa register section. Nah, biasanya di sini untuk yang ROM sendiri ya, flash sendiri dibagi menjadi ada boot flash section, register ini, register. Alamatnya biasanya 3 FF apa ya, dalam bentuk hexa ya. Jadi kalau ESP32 sendiri di sini alamatnya 32 bit. Jadi setiap penambahan 32 bit dia akan bertambah di atasnya terus sampai ke sini. Itu registernya. Ini kita bahas secara umumnya saja. Nah, varian board ESP32 ini banyak sekali ragamnya. Ada Duet Dev Kit ya, versi 1, ada ESP32 Dev Kit. Nah, kita contohkan. Ya, di sini. Ini salah satu contoh board untuk microcontroller ESP32-nya ini ya, microcontrollernya ada di tengah ini sebetulnya. Dan ini adalah boardnya cukup kecil yang dengan vendor Duet Dev Kit versi 1. Ini yang kita pakai. Biasanya ada tertera di belakang dari board itu ya, untuk boardnya. Oke, ada banyak sekali. Nah, kalau kita lihat perbandingan ESP32 dengan MCU dan lainnya, itu ada 8 bit untuk Arduino ya. Di ESP8266 itu juga 32 bit, ESP32 itu 32 bit. Bluetooth yang ESP32 ini yang merupakan suksesor dari 8266 itu sudah dilengkapi Bluetooth. Nah, ada CPU 16 MHz. Nah, ini sudah 60 MHz, CPU-nya 160 MHz. Ini minimal untuk ESP32 sampai maksimal 240. Yang kita pakai nanti 240 MHz. Dan ini bandingannya. Hanya saja di sini perbandingannya berbeda ya. Untuk Arduino, tegangan yang dibutuhkan itu 5 volt. Jadi setiap pinnya itu nanti akan dapat untuk membangkitkan pinnya itu dia 3,3 volt untuk yang ESP. Jadi kalau kita tegangan dari YouTube, tegangan dari USB-nya itu ada 5 volt, maka perlu diturunkan dulu. Nah, ini adalah IDE environment. IDE environment ini apa? IDE untuk kita membuat program ya. Kita mengetikkan program. Nah, kita untuk MicroPython ini kita nanti akan gunakan Tony IDE. Nah, bagi yang belum, mungkin yang rekan-rekan yang mau mendaftar bisa di link yang saya share nanti ya. Ini IDE-nya yang nah, ini gambaran dari pin ESP32. Jadi pin ESP32 ini ada versinya ya. Untuk yang ini yang saya ambil adalah untuk board yang Duet. Ya, ini yang bagian tengah inilah yang sebetulnya microcontroller ESP32-nya. Ya. Nah, yang kita pakai nanti adalah ESP Dev Kit versi 1 Duet untuk 36 GPIO. Ini pin-pin yang tertera di ESP32. Jadi
sebetulnya di ESP32 ini kan tegangan yang dibutuhkan 3,3 volt. 3,3 volt ini itu harus diturunkan dulu tegangan yang dari USB yang pada gambar ini tersambung dalam USB. Nah, tegangan dari USB itu kan 5 volt. Tegangan 5 volt ini harus diturunkan terlebih dahulu dengan regulator. Di sini ada regulator yang fungsinya untuk menurunkan supaya tegangan tersebut turun menjadi 3,3 volt. Kalau pin-pin ini tegangannya lebih dari 3,3 volt, maka dia akan terbakar ya. Dia tidak akan berfungsi. Kemudian di sini ada chip. Chip ini fungsinya untuk mengenali si board ini ya, untuk menginjeksikan program yang akan kita buat, menginjeksikan ke dalam mikrokontroler. Di mana pin-pin masing-masing pin ini berfungsi, ada GPIO1, GPIO2 dan lain sebagainya, dengan fungsinya adalah beragam di sini ya. Misalkan untuk GPIO4 itu selain fungsinya sebagai GPIO General Purpose Input Output, dia juga sebagai ADC2 channel 0. Kemudian kalau kita inginkan pin yang ini, GPIO1 itu ada UART 0 TX RX. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di ini. Nah, kemudian dalam kriteria pemilihan mikrokontroler ini yang perlu kita gunakan yaitu sesuai dengan kebutuhan sistem dan kegunaan ya, kebutuhan sistem dan kegunaan kita, yaitu kecepatan, packaging. Misalkan kita ingin membuat pengukur suhu yang sederhana, nggak mungkinlah kita harus menggunakan Raspberry Pi atau PC. Tentu kita harus menggunakan apakah perlu saya menggunakan ESP32 hanya mengukur suhu saja? Bahkan mungkin mikrokontroler yang kecil, Arduino yang kemampuannya 8 bit, kalau sudah cukup ya kita pakai yang kemampuan itu saja. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah konsumsi daya, kemudian kapasitas RAM dan ROM, kemudian ada ketersediaan peripheral yang ada di dalamnya, ya, termasuk komunikasi UART-nya ada enggak, I2C-nya ada tidak, kemudian ADC dan input output-nya bagaimana. Kemudian yang jelas di sini harga ya. Harga. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau kita ingin mengukur suhu saja, enggak mungkin kita harus membeli Raspberry Pi yang harganya 700.000. Tidak perlu. Untuk on-off-kan lampu saja kita beli Raspberry Pi kan tidak perlu. Jadi kita ada beberapa kriteria pemilihan mikrokontroler ini. Yang jelas kemudian ketersediaan perangkat pengembangan mulai dari software dan hardware. Ketersediaan di pasar dalam negeri atau tetangga. Jangan mencari mikrokontroler yang tidak ada di pasaran Indonesia. Pakailah saja kriteria yang ada di sini untuk membuat proyek kita berjalan. Karena orang Indonesia sendiri sudah mengembangkan board-nya tadi ya, board yang ada di mikrokontroler ini ya, board ini. Nah, ini varian board ini sudah bisa diperoleh di pasaran. Mikrokontrolernya pun yang jual mikrokontrolernya ini pun sudah banyak di pasaran. Dan boardnya ini yang besar ini mudah dikembangkan. Banyak rangkaian ada di internet. Oke ya. Lalu apa sih sebetulnya MicroPython itu? MicroPython ini sebetulnya juga bahasa pemrograman Python ya, yang disederhanakan. Jadi dia dari Python 3 yang ditulis ulang oleh Damien George. Jadi dia seorang fisika dan computer scientist. Dia bagaimana membuild ulang sebuah bahasa pemrograman yang
besar Python yang biasanya berjalan di dalam komputer, nah itu disederhanakan menjadi sebuah program yang bisa dijalankan dalam lingkungan terbatas. Maksudnya lingkungan terbatas di sini adalah ya device yang memiliki prosesor yang terbatas, kecepatannya terbatas, ROM dan CPU-nya terbatas, kemampuan penyimpanannya terbatas. Nah, ini orang hanya berawal dari yang suka mengulik atau mengoprek ya, dari seorang fisika dan komputer scientist. MicroPython, jadi dia bahasa Python sendiri, dan saya rasa Python ini bahasa yang paling manusiawi dibandingkan dengan bahasa C, karena struktur programnya hampir mudah untuk dipahami, karena dia hanya berdasarkan indentasi ya, Python ini. Jadi strukturnya nanti sama dengan bahasa Python pada umumnya. Nah, kalau kita bandingkan di sini struktur program-program C++, ya. Kalau kita bandingkan, di sini ada include studio, ini sebagai link section, ada definition section, kemudian ada global declaration section, kemudian ada void main section, main pack section, ini berarti kan program yang program utama yang dijalankan ya. Di mana di situ ada while 1, ya, selama while itu selama nilai itu 1, maka fungsi publish ini akan dijalankan di sini ya. Nah, ini ada main section, ada subprogram section. Ini untuk bahasa struktur program bahasa C. Nah, kita bandingkan dulu dengan bahasa Arduino. Di Arduino dia sama, dia menggunakan strukturnya sama dengan bahasa C tadi, hanya saja di sini pada bagian main section dia terpisah. Jadi void setup ini kalau di dalam bahasa C itu adalah ini ya, void main. Kemudian kalau di Arduino framework-nya itu void main tadi itu void setup menjadi setup section, kemudian yang while di dalam C dan C++ tadi loop section itu ada void loop dan ya void loop itu while-nya. Ada subprogram section. Itu perbedaan dari C dan C++ tadi ya. C++ dan di Arduino framework. Nah, sekarang kita bedakan di sini. Struktur MicroPython. Struktur MicroPython ini bergantung atau strukturnya berdasarkan indentasi. Jadi berdasarkan blok-blok program. Misalkan if A sama dengan B. Print A, ya, ini akan berbeda hasilnya. Ini pada blok di atas ini, ya, dengan dia menggunakan tab ya, seperti indentasi itu kalau ininya bisa diistilahkan tab. Jadi di situ ada tab. Nah, ini akan berbeda pembacaannya, berbeda dengan yang ini. Jadi if A sama dengan B, maka dia akan dijalankan ini. Kemudian di sini juga else, maka print A tidak sama dengan B. Nah, di sini kemungkinan besar tidak akan dijalankan karena dianggap bahwa print A yang bawah ini sudah dianggap sebagai blok baru, blok program baru. Strukturnya ya. Dianggap sebagai blok program yang lain. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bandingkan MicroPython dan Arduino, kalau di dalam MicroPython kita hanya install sekali saja dengan akses ke sistem file untuk mendapatkan dan mengubah kode. Jadi kita install, nanti kita akan contohkan ya, kita install MicroPython-nya, firmware, istilahnya firmware ya, kita masukkan ke dalam microcontroller. Ya. Kemudian ketika kita
menambahkan sebanyak mungkin script dan library pustaka, yaitu kita tidak terbatas. Kita cuma di sini MicroPython ini kan masih baru di dalam pengembangannya, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Jadi untuk library-nya belum selengkap pada Arduino. Nah, di sini ada istilah main.py berjalan setelah boot.py. Jadi nanti program utama kita akan disimpan dalam file main.py. Nah, kalau di dalam Arduino kan, kalau kita menggunakan, kita harus mengcompile lagi ya. Kita harus mengcompile setiap ada perubahan, misalkan di dalam program itu berubah variabelnya, kayak dari A ingin mengubah ke B, maka kita harus mengcompile ulang. Nah, dan itu dibutuhkan beberapa waktu yang lama. Tapi kalau di dalam MicroPython, kita cukup menginstal sekali firmware-nya, kemudian dia sudah, microcontroller tersebut sudah berfungsi. Dan bahasa Python-nya ini, dan bahasa pemrogramannya mudah dibaca, serta memiliki keuntungan yang lain. Jadi dia mudah dibaca seperti kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa C, itu akan agak sulit. Dan di sini MicroPython ini memiliki shell interaktif. Jadi artinya ketika kita mengetikkan kode program di IDE kita, maka ketika kita eksekusi di microcontroller ini sudah bisa kita lihat perubahannya. Tetapi kalau di Arduino kan tadi kan harus melalui proses apa namanya, kompilasi yang begitu rumit ya, begitu lama gitu ya. Dan itu pun bergantung pada library yang kita masukkan. Semakin banyak library yang kita masukkan di dalam Arduino itu, maka proses compile-nya akan semakin lama. Itu nanti belum upload-nya ke dalam microcontroller. Tetapi kalau MicroPython ini sudah sekali saja kita menginstal firmware-nya, kita tinggal mainkan programnya saja. Nah, sekarang MicroPython bisa nggak berjalan di dalam Arduino? Saya rasa belum bisa ya. Tidak bisa lah. Karena kemampuan Arduino seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa microcontroller yang untuk mengolah data di dalam Arduino ini terbatas, hanya 8 bit. Minimal untuk MicroPython ini 16 bit. Makanya MicroPython ini lebih banyak berkembang di 32 bit microcontroller. Nah, di sini ada what MicroPython do. Bertindak sebagai microcontroller. Control device bisa menghidupkan, mengontrol lampu LED, servo, motor dan lain sebagainya. Read sensor, kemudian Python 3, fungsinya sama dengan Python 3. Fungsi-fungsi yang dipakai. Kemudian digunakan sebagai web server bisa ya. ISP microcontroller ini, SP32 ini juga bisa dipakai nanti dibuat sebuah server, tapi hanya server sederhana. Gitu. Kita akan contohkan di pertemuan selanjutnya. Nah, itu ini board yang kompatibel dengan MicroPython, ada PyBoard, kemudian ESP8266, ada ESP32, STM32 dan lain sebagainya. Board ini yang kompatibel dengan MicroPython. Karena untuk yang PyBoard ini memang bawaan dari awal ya, dari pengembangan awal untuk PyBoard ini. Nah, kalau rekan-rekan ingin belajar Python, ini saya berikan linknya, ya. Karena di sini saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai dasar pemrograman Python. Tapi nanti saya sedikitlah membahas apa itu variabel tipe list ya, yang umum dipakai di sini ya, di pelatihan ini nanti. Kemudian kalau rekan-rekan ingin belajar live ya, online untuk MicroPython, bisa diklik pada link ini. Ya. Link micropython.org
/unicorn. Saya harap sih rekan-rekan bisa praktek langsung di dalam live streaming ini dengan menggunakan ESP32. Hanya saja untuk live di MicroPython ini pada link ini itu bukan menggunakan ESP32 tetapi menggunakan PyBoard. Jadi perlu konfigurasi, perlu lihat datasheet lagi, ya, perlu lihat datasheet dari PyBoard-nya ya, untuk memanfaatkan ini. Oke, ada pertanyaan untuk sesi pertama ini. Sebelum kita ke sesi kedua yaitu install. Harga dan di mana tempat, ini ada yang bertanya. Harga dan di mana tempat belinya juga kiraan berapa lama sampai PKU. Kalau microcontroller ini ada banyak di online ya. ESP32. Ketika cek duit ESP32 yang umum dipakai. Ketik saja ESP32 terus nama board yang tadi ya, yang support tadi. Nama board yang dipakai untuk ESP ini ya, nama board yang dipakai untuk ESP. Nah ini, tuh. Apakah pakai MicroPython juga bisa menggunakan dual core pada ESP32, Pak? Bisa. Jadi core yang ada di dalam ESP32 ini kan core-nya kita harus lihat datasheet dulu ya. Yang kita pakai di dalam microcontroller ini apakah dia support dengan dual core, dia memiliki dual core atau single core. Nah, MicroPython ini bisa digunakan di dalam ESP32, entah itu single core ataupun dual core. Ya, kalau kita lihat datasheet-nya tadi, di sana kemampuannya 32 bit dengan core-nya ada 2 ya kalau nggak salah tadi. Untuk yang versi ini ya, ESP32 yang kita pakai ini. Jadi bisa MicroPython ini memang dijalankan di ESP32 ini bisa. Yang dual core maupun single core. Mungkin rekan-rekan yang masih menggunakan ESP8266 ya sama, itu kan masih single core. Tuh. Itu mungkin untuk pengenalan sedikit. Mungkin nanti akan lebih banyak praktek karena teori ini kalau kita kulik mungkin saya lihat sudah banyak yang ngantuk juga malam minggu. Oke ya. Kita stop share. Sekarang kita ke praktek. Nah, kita lihat di sini. Kita share untuk MicroPython. Nah, di sini ini adalah IDE MicroPython. IDE yang saya pakai itu adalah menggunakan Tony ya. Sebelumnya saya akan ini dulu. Nah, kebutuhan ya, kita bicara instalasi Tony IDE. Tony IDE ini merupakan environment IDE yang akan kita gunakan untuk mengetik program nanti di dalam pelatihan ini. Yang pertama kita akan instalasi Tony IDE, konfigurasi Tony IDE, memulai program. Nah, yang perlu dilengkapi di sini adalah laptop, ada ESP32, kabel micro USB, perangkat lunak, ya.
Anda bisa menggunakan Tony versi 3.2.7.exe dengan firmware ya. Kalau rekan-rekan menggunakan ESP32 ya gunakan firmware yang versi atas ya. Kemudian kalau ESP8 kalau yang digunakan adalah board ESP8266 gunakan firmware yang bawah. Ini langkah-langkah dalam flashing instalasi firmware ya. Rekan-rekan bisa mendapatkannya di Tony IDE, ketik saja di Google Tony IDE. Jadi di sini saya akan mencontohkan saja, tidak perlu ini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah board ESP-nya yang kita pakai. Board ESP. Oh, maaf Pak Uci. Bisa di flash pakai Linux, Pak. Bisa. MicroPython ini bisa berjalan di Linux juga. Bisa dijalankan di Linux ya. Nah, untuk yang secara umum saja yang paling mudah kita install saja di situ IDE Tony yang akan saya share di sini. Nah, ini IDE-nya. Jadi langkah pertama, setelah kita install Tony ini, ya, kita harus install firmware-nya. Langkah instalasi firmware ini, kita klik tool. Tapi sebelumnya pastikan dulu bahwa IDE Tony ini sudah terinstall package-nya, package dari ESP Tool. Ya, ESP Tool ini package-nya. Belum muncul ya, share ini ya. Saya akan menunjukkan sharingnya ini. Sharing. Nah, itu ya. Nah, di sini kita pastikan dulu paket yang akan kita gunakan. Itu kita klik tool setelah kita install Tony ya. Kita klik tool, kemudian di manage plugin ataupun nanti manage package yang paling atas ini, tool, manage package atau manage plugin, kita klik di situ. Kalau kita ingin menambahkan paket atau library, bisa melalui ini ya. Jadi kita ketik saja misalkan ESP Tool library-nya. Harus terkoneksi internet di sini, harus terkoneksi internet. Find package. Nah, di sini ESP Tool ini supaya si Tony ini mengenali dari ESP-nya tadi ya, komponen ESP yang ada di sini, ya, yang ada di pojok.
Maaf, ini kok belum muncul ya. Jadi kita harus install dulu ESP-nya. Nah, ini pastikan bahwa ESP tool ini sudah terinstall. Nah, ini punya saya sudah terinstall ya di sini ya. Di sini saya sambil melihat di sini. Oke. Nah, kemudian di sini setelah kita harus install dulu, setelah tadi kita install main library-nya, kita install dulu. Kita buka tool, kemudian option, lalu ada interpreter. Nah, di sini kalau ESP sudah terinstall, nanti pada bagian which interpreter or device should Tony use for running your code, itu ada muncul di sini MicroPython ESP32, MicroPython ESP8266, MicroPython generic, ya, Circuit Python generic, dan lain sebagainya. Karena kita menggunakan ESP32, maka kita klik saja ESP32 di sini. Nah, lalu pada bagian port itu untuk mengenali si USB tadi ya, komunikasi USB-nya. Untuk mengenali USB-nya tadi, nah kita bisa lihat di sana. Maaf sebentar. Nah, di sini ya, untuk mengenali si USB ini komunikasi antara komputer dengan si apa namanya ESP32. Nah, kita klik saja port ininya. Kemudian firmware, open the dialog. Jadi langkah ini dilakukan pertama kali sebelum kita memulai ketika kita ingin memulai MicroPython ya. Kita klik firmware dan pastikan firmware portnya yang kita gunakan apa? Yang terkoneksi ini ya, USB yang kita pakai. Nah, kita cari firmware-nya. Nah, di sini ada firmware ESP32, ESP yang sudah saya download ya. Mungkin rekan-rekan yang belum bergabung, nanti saya akan share link apa namanya registernya supaya bisa mendapatkan link dari modul-modul yang saya share. Nah, ini karena saya menggunakan ESP32, kita pakai saja, kita klik firmware ESP32. Kemudian klik install. Nah, tunggu beberapa saat di sini. Nah, ini sedang menginstal firmware. Tuh. Sampai 100% ini. Nah, bagi yang belum memiliki IDE, Tony IDE bisa
di download saja di Google ya, di sini Tony IDE, tony.org ya. Pada link atas ini silahkan di download for Windows, gitu aja. Tony Python IDE for Windows. Silahkan di download. Nah, ini proses instalasi sudah selesai ya di sini. Ini langkah saja, sekali saja untuk menginjekkan firmware yang kita pakai. Kemudian oke. Nah, di sini kita sudah lihat sebentar. Nah, kita di sini sudah masuk ke dalam firmware-nya ESP32 MicroPython yang sudah diinjeksikan firmware-nya di dalam ESP32 ini ya. Jadi kita interaksinya sekarang ya, MicroPython P1.12 on 2019 dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam MicroPython ini. Jadi interaksinya sudah ada di sini di ESP32. Ya, kita cek saja untuk help-nya. Nah, ini fungsi help. Nah, basic WiFi konfigurasi itu apa saja yang kita gunakan. Kemudian import mesin pin 12 misalkan mesin.pin dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan buat misalkan hello world ya. Hello world yang pertama kali. Print hello world. Nah, ini sudah terprint, sudah muncul hello world. Jadi jangan salah ya di sini interaksinya yang memproses kata print hello world ini itu adalah ISP-nya ini. ISP-nya ini bukan si komputer yang kita pakai. Ya, bukan si komputer yang kita pakai ISP. Ya. Share link. Link apa itu? Nah, ya, ini jangan salah ya di sini kalau di Python sama. Kalau kita bandingkan dengan bahasa C, mungkin kita harus buat variabel ini untuk memprint ini, gitu kan. Tapi kalau di MicroPython atau di Python sendiri, kita cukup ketikkan print hello, misalkan. Nah, itu sudah diproses. Nah, yang memproses, kita harus pahami di sini ya. Kita lihat di share ini. Yang diproses oleh hello world tadi itu adalah MicroPython-nya. MicroPython yang sudah diinjeksikan ke dalam si ISP ini. Oke ya. Nah. Tuh, misalkan kita ingin membuat penjumlahan. Ya, penjumlahan. Misalkan print dari 1 bilangan integer 2, 3, 4, 5. Cukup ketikan print ini akan menghasilkan angka 15 hasilnya. Nah, hasil ini yang memproses adalah ISP-nya ini, bukan komputer di sini. Kita lihat bedanya. Kalau kita klik di sini tool, ya, kita option. Nah, interpreternya kita ubah ke default. Nah, sini oke. Nah, kalau kita ubah ke default tadi, maka di dalam shell ini yang aktif adalah Python. Python 3.77. Ya.
Jadi kita sudah berpindah ke proses PC yang kita pakai. Oke, itu tadi ya, perbedaan dari keduanya. Jadi kita di sini, misalkan kita print hello world, nah hello world di sini, hasil ini yang memproses adalah PC kita. Karena Python ini berjalan di PC yang kita gunakan. Nah, sekarang kita pindah lagi ke ESP-nya. Oke, karena tadi sudah menginjeksikan firmware, kita langsung saja memilih di situ ya. Nah, ini sudah berpindah MicroPython ke MicroPython-nya. Sekarang saya akan mencontohkan sebelum kita akhiri ya. Saya akan mencontohkan, misalkan ya, saya buat string. Sebelum kita contohkan cara menghidupkan LED ya. String 1 itu saya buat variabel. Langsung saja saya buat variabel. String itu adalah nama. Klik string 2 itu sama dengan saya. Kemudian kita buat string 3, MicroPython. Nah, kita print dari string tadi. String 1 tambah string 2 tambah string 3. Nah, nama saya MicroPython. Cukup sederhana kan pemahamannya. Berbeda dengan bahasa C yang mungkin kita harus mendefinisikan, mendeklarasikan yang jauh sekali. Dan interaksinya pun di sini sudah langsung ke microcontroller atau ISP-nya ini ya. ISP-nya ini. Tuh. Nah, sekarang bagaimana misalkan saya ingin menghidupkan LED. Menghidupkan LED di sini, di board ini sebetulnya sudah ada LED yang sebagai indikator atau sebagai percontohan ya. Di dalam dunia embedded system, microcontroller, belajar pertama kali yaitu menghidupkan LED, karena itu adalah hello world-nya microcontroller ya. Nah, untuk menghidupkan LED, kita harus ambil dulu fungsi library-nya dulu. From machine, import dulu ya. Pin. Nih. Ini library dari setiap pin-pin yang digunakan di dalam ISP-nya. Ini metode. Jadi ada dua metode. Metode yang pertama, yang ini adalah metode REPL. Read, evaluate, print, ya. From machine import pin. Di sini kemudian kita buat variabel. Atau kita nggak perlu buat variabel. Misalkan kita langsung saja ya menghidupkan LED yang ada built-in, LED built-in yang ada di dalam ESP32. Pin, kemudian umumnya default-nya LED yang ada di board ini, dia terkoneksi dengan pin GPIO2 yang ada di microcontroller ISP32 ini. Maka kita ketikkan saja pinnya, GPIO-nya 2, kemudian pin, memanggil fungsi yang import tadi, pin, digunakan sebagai pin itu, digunakan sebagai output. Nah, digunakan sebagai output, nilainya apa? Kalau kita menginginkan LED itu hidup, maka nilainya adalah 1. Tapi itu tergantung dari datasheet-nya juga ya, rangkaian yang ada tadi ya. Misalkan di board itu LED-nya ini active high.
Ya, LED kan ada dua kaki ya di situ. Biasanya ada di pull up atau di pull down. Nah, pull up, pull down ini gimana ya cara menjelaskannya? Itu nantilah. Itu banyak ini teoritis sekali ya nanti. Jadi ada pull up dan pull down. Biasanya kalau dia aktif high, ya artinya di dalam datasheet kalau aktif high berarti si LED itu ketika dikasihkan nilai 1, ya, value 1, maka dia akan hidup. Nah, itu warna biru ini ya. Warna biru ini LED pada pin 2 itu akan hidup. Nah, kita akan mematikan pin 2 dari pin out value 0. Nah, itu langsung mati. Cukup sederhana untuk mematikan dan menghidupkan LED. Ini cukup yang untuk shell ya, untuk cara REPL tadi. Berbeda lagi kalau kita menggunakan cara save file. Saya akan tunjukkan sedikit sebelum nanti supaya mudah ke depannya. Kita ketikkan saja di sini di editor atas ya. From machine import pin. Nah, kemudian pin 2 pin dot output kemudian value 1. Nah, ini cara save file. Kemudian kita save dulu, save. Nah, di sini ada dua pilihan, this computer atau MicroPython device. Kalau kita pilih save computer, maka yang kita ketikkan di sini, di IDE ini, dia akan redirect ke folder yang kita pakai, yang ada di komputer. Tetapi kalau kita MicroPython device, kita file ini akan tersimpan di dalam firmware-nya MicroPython atau ESP32. Ya. Kita pakai yang MicroPython device, oke ya, MicroPython device. Nah, jangan lupa di situ jangan sampai di boot PY ini sampai hilang. Jadi di sini kita tambahkan, kita simpan dengan nama main.py, program utama kita ya, main.py, kemudian oke. Nah, ini sudah tersimpan ya, sudah tersimpan di dalam si SP32 ini. Untuk mengaktifkannya, untuk membuktikannya, kita di sini ada tombol, dua tombol. Ada boot, ada enable. Kita klik yang enable. Nah, ini kan hidupkan. Untuk menghidupkan kalau dengan cara save file. Jadi kita mengetik, jadi sudah firmware yang ada di sini sudah melakukan kompilasi tersendiri. Tidak seperti di dalam Arduino ya. Kalau Arduino kita harus proses kompilasi yang panjang lebar, baru dia di-upload di dalam microcontrollernya. Mungkin itu tadi untuk hari ini, saya rasa sudah cukup panjang. Kita lanjutkan materinya minggu depan. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan. Itu ada yang meminta link ya. Link akan di-share di grup registrasi. Mungkin belum ada pertanyaan ya. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa kita cukupkan untuk
Coba. Untuk hari ini kita akan lanjutkan sesi diskusinya di minggu depan ya. Ya, ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan. Kalau tidak ada, mungkin saya rasa kita lanjutkan minggu depan dengan bahasan yang berbeda. Kita lanjutkan ke GPIO. Oke ya, saudara-saudara atau rekan-rekan semua, saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan dengan bahasan yang berbeda. Saya berharap rekan-rekan dapat bergabung di kegiatan ini, entah itu melalui YouTube atau melalui Zoom. Nanti saya share ulang nanti bagaimana dikondisikan dengan panitia penyelenggara. Oke ya, saya harap nanti kita bisa berbagi ke depannya. Dan selamat bermalam minggu, selamat yang suka oprek atau suka berkreasi dengan microcontroller, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.